Episode 197. Menginap di rumah sakit. Lalu ada Dave yang sempat menjalani kisah percintaan jangka pendek. Lagi-lagi Britney harus menelan pil pahit karena Dave sudah bucin kepada istrinya, alias cinta mati. Sehingga tidak akan melihat perempuan lain lagi. Lalu ada banyak lelaki lain datang dan pergi sesuka hati mereka, tanpa mempedulikan perasaannya sebagai seorang wanita. Minum wine sendirian tanpa ada yang menemani, membuat Britney mengingat semua kenangan tentang banyaknya lelaki yang pernah hadir dalam hidupnya, namun kini semua menghilang disapu angin tanpa jejak sedikit pun. Hei, kamu sudah punya istri? Pacar mungkin? Setengah mabuk, Britney mengajak berbicara seorang bartender yang sedang sibuk mengelap gelasnya agar tetap kinclong. Pria itu hanya tersenyum tanpa melayani Britney untuk berbicara. Sudah terlalu banyak pengalamannya menghadapi perempuan mabuk di dalam diskotek ini. Kalau diladeni, malah akan semakin panjang urusannya. Hahaha. Bahkan seorang bartender pun tidak mau aku ajak bicara. Bisu seperti patung. Cih. Britney mendengus sinis melihat pria yang menggeleng-gelengkan kepalanya itu. Britney, kamu sendirian. Mana lelaki berkacamata yang terakhir bersamamu itu? Seorang perempuan muda dengan pakaian seksi, melihat ke sekeliling hiruk-pikuk suara pengunjung dan musik menjadi satu. Dia takluk di bawah ketiak istrinya. Hahaha, jawab Britney sambil tertawa terbahak-bahak. Perempuan yang baru datang itu mengernyitkan alis. Tenanglah, kamu masih muda dan cantik. Masih banyak pria yang mau denganmu, jawab temannya. Siapa? Semua pria yang dekat denganku pergi semua meninggalkanku. Bahkan papiku sendiri sudah tidak mau lagi menampungku. Hebat bukan? Hahaha, Britney menyeringai sinis. Sorot matanya yang sendu membuat siapapun yang melihatnya tidak akan menyangka kalau dia adalah otak dari pembunuhan seorang perempuan hamil di siang hari. Sudahlah, aku antarkan pulang sekarang. Lepaskan, aku tidak perlu bantuanmu. Kalian mendekatiku karena hanya ada maunya aja padaku. Teman yang kupunya hanya karena kepentingan yang sama. Saat aku tidak berguna lagi, kalian tidak akan mau berteman lagi denganku. Hahaha, kalian semua sampah. Britney yang sudah mabuk berat, mulai berbicara ngelantur ke sana kemari. Perempuan yang tadinya ingin menolong Britney dengan mengantarkan Britney itu pulang pun akhirnya menjauh dan meninggalkan dia yang bicara sembarangan. Perempuan pemabuk itu kini sendirian tanpa teman dan keluarga yang mau mendekatinya. Aku tidak butuh teman, hanya Darren yang aku inginkan. Dia membuatku seperti seorang ratu yang selalu memujaku dan membelaku apapun yang aku lakukan. Dia selalu ada untukku jika aku membutuhkannya. Karena itu, Darren untukku. Bukan untuk kamu, perempuan jalang. Britney mengumpat dan mengutuk di tengah suara paraunya karena mabuk berat. Kenapa lagi dia? Seorang manajer diskotek itu turun dari kantornya menuju lantai dansa tempat bertemunya banyak pengunjung diiringi musik yang menghentak-hentak. Pria itu melihat Britney yang sangat payah dan sudah mabuk berat tapi tidak ada teman di sisinya. Biasa, mabuk berat, Pak, jawab bartender tersebut pada bos manajernya. Kamu tahu alamatnya di mana? Tanyanya lagi. Ya, lumayan baru sekali ke rumahnya mengantarkan waktu itu, jawab bartender muda tersebut. Kamu antarkan dulu, nanti langsung kembali lagi ke sini. Panggil salah seorang temanmu untuk menggantikan sementara, jawab manajer tersebut. Prinsip diskotek yang diperintahkan sang pemiliknya adalah tidak boleh ada pengunjung yang menginap karena mabuk. Tempat harus dikosongkan lagi sampai jam berikutnya dibuka. Baiklah Pak, saya mencari teman untuk menggantikan terlebih dahulu. Tidak berapa lama, seorang pria muda sebagai pengganti bartender 2 jam ke depan sudah siap di posisinya. Bartender muda pria tersebut memegang tangan Britney dan memapahnya keluar dari kelab malam yang menawarkan berjuta kebebasan. Hai lelaki, apakah kamu menyukaiku? Britney memeluk tubuh pria bartender itu saat mereka masuk ke mobil pria tersebut. Baru setengah perjalanan,
Britney sudah menggila melepas sabuk pengamannya dan mendekati pria yang panik luar biasa melihat Britney tiba-tiba menciumnya. "Hei, kamu mau mati?" gertak pria tersebut. "Ya, aku mau mati di pelukanmu, Darren," ucap Britney dengan mata sendunya. Pria itu pun akhirnya menepikan kendaraan di pinggir jalan tol yang sepi karena malam sudah semakin larut. "Hentikan. Jangan memancingku atau kamu akan menyesal." Pria itu mengeraskan rahangnya. "Menyesal? Aku justru akan menyesal kalau tidak memilikimu malam ini." Pria yang ada di bawah Britney ini dalam bayangan Britney adalah Darren yang sangat dicintainya. Perempuan mabuk itu mencium pria tersebut dengan penuh nafsu. Mendapatkan serangan bertubi-tubi dari seorang perempuan, jiwa kelelakiannya meronta ingin menyambutnya segera. Tanpa ayal lagi, pria itu pun meladeni Britney dan mereka bercinta di dalam mobil dengan penuh hasrat satu sama lain. Kenapa dia belum sadar juga, Dok? Darren diizinkan melihat Kalista dari jarak dekat ke dalam ruang ICU. Wajah cantik Kalista harus ditutupi dengan selang dan kabel di sana-sini. Inikah wajah istriku yang beberapa jam yang lalu masih ceria dan bahkan sempat berdebat seperti biasa dengannya? Batin Darren berkata. Sungguh terkutuk manusia yang telah membuat Kalista dalam keadaan koma seperti saat ini. Obat biusnya masih bekerja. Dia butuh istirahat yang banyak agar segera pulih. Begini saja sudah hebat sekali, dia mau bertahan sampai sekarang, ujar dokter itu dengan senyum menenangkan. Darren hanya bisa terdiam. Masker yang menutupi separuh wajahnya dan pakaian khusus untuk berkunjung itu tidak bisa menutupi rasa kesedihannya yang mendalam. Istri yang sedang hamil harus mengalami percobaan pembunuhan di siang hari. Cukup lama Darren berada di sisi ranjang istrinya hingga waktunya berkunjung telah usai. Darren pun keluar ruangan dan menunggu kembali di luar. Baru saja akan duduk, dering telepon memanggil pria yang sedang bersedih itu. "Ya, Tuan, Anda tidak akan percaya dengan temuan yang berhasil kami dapatkan," jawab Andrew di ujung telepon. "Apa?" Sorot mata Darren melebar dan telinganya dipasang untuk mendengarkan lebih jelas. Seorang perempuan keluar dari ruang kebersihan dengan memakai masker dan jaket hoodie. Setelah dicek sampai keluar lift, dia membuka jaketnya dan membuangannya tempat sampah luar lift yang tidak ada orang satupun. Wajah yang terlihat adalah Nona Britney, jawab Andrew dengan berhati-hati mengucap. "Britney, perempuan itu cari mati. Cari di mana dia berada sebelum polisi menemukannya." Darren mengepalkan tangannya erat-erat. Telepon genggamnya hampir remuk karena tekanan dari tangannya. Darren meminta semua orang tua untuk pulang karena dia yang akan menunggu Kalista di rumah sakit. Hera bersamanya melayani Darren makan dan minum juga pakaiannya. Pria bermata hijau itu menyewa sebuah kamar khusus untuknya menginap di rumah sakit, yang akan digunakan Kalista kelak saat masuk ke ruang perawatan. Tampak kelelahan yang amat sangat tergambar di wajah Darren. Pria itu butuh istirahat cukup namun dia tidak ingin meninggalkan Kalista seorang diri. Kelak perawat yang dia sudah sewa akan segera dia pekerjakan setelah perawat itu keluar dari tempat lamanya. Episode 198 Aku Tidak Mau Ketularan. Tampak kelelahan yang amat sangat tergambar di wajah Darren. Pria itu butuh istirahat cukup namun dia tidak ingin meninggalkan Kalista seorang diri. Kelak perawat yang dia sudah sewa akan segera dia pekerjakan setelah perawat itu keluar dari tempat lamanya. "Tuan, istirahat saja dulu di kamar. Aku akan menunggu Nyonya di ruangan ini. Nanti kalau ada kabar, aku infokan ke Tuan." "Tuan Darren sangat lelah," ujar Hera. Melihat kondisi Darren yang suntuk dan lelah luar biasa, siapapun tahu kalau pria itu butuh istirahat sejenak sekedar memejamkan mata. "Baiklah, aku akan tidur 1 jam saja. Langsung bangunkan aku begitu Kalista siuman," ujar Darren. Ya, dia perlu istirahat untuk memulihkan tubuhnya sehingga dia bisa memberi pelajaran pada orang-orang telah mencelakai istrinya. "Sayang, sekarang sudah hari keberapa?" Dave yang sedang makan malam berdua dengan sang istri di meja makan kediamannya,
tiba-tiba melayangkan pertanyaan sambil mengangkat gelas berisi air mineral. Dian yang baru saja menyuap makanan ke dalam mulutnya, mendadak tersedak dan meraih gelas untuk memudahkan makanan masuk ke dalam tenggorokan. Hari apa? Dian balik bertanya lagi pura-pura tidak tahu. Hari di mana aku berpuasa. Aku sudah lama ingin mengeluarkan di dalam. Dengan senyum memikat bak iblis yang turun ke bumi, ucapan Dev membuat Dian menggeleng-gelengkan kepala tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Aku rasa kamu harus ke dokter. Karena kamu punya penyakit harus bercinta setiap hari. Dian melembutkan suaranya ketika mengatakan, bercinta, karena malu bila terdengar pelayan di rumahnya. No, bukan setiap hari, tapi setiap saat. Vitalitasku sangat prima jadi aku butuh penyaluran setiap saat. Ujar Dev tanpa malu-malu dan basa-basi. Dian tersenyum tipis mendengarnya. Kenapa kamu tersenyum? Dev mengernyitkan alis. Tidak ada. Aku sudah kenyang. Maaf, aku duluan. Dian memundurkan kursi dan melangkah menaiki anak tangga menuju kamarnya. Dev melihat dengan mata tajam dan sendok terayun di udara serta dagu dimiringkan. Maksud dia apa sebenarnya? Dev pun bergegas menyusul sang istri sambil berlari-lari kecil. Tunggu, kamu katakan padaku apa yang lucu sehingga membuatmu tersenyum aneh begitu. Dev menghampiri Dian yang menuju lemari dan mengambil pakaian ganti piyama. Dian yang acuh, mengabaikan pertanyaan Dev dan berjalan menuju kamar mandi. Namun, ketika perempuan itu hendak melangkahkan kakinya, tangannya ditarik oleh Dev dengan cepat. Dev merapatkan tubuh Dian ke pintu lemari dan kedua tangan Dev memukulnya di sisi kanan kiri. Jangan buat aku penasaran. Kamu tahu dengan jelas apa yang akan aku lakukan kalau aku penasaran. Pria yang mengikat rambut panjangnya ke atas itu, berbisik di telinga Dian. Aku mau ganti baju. Nanti aku kasih tahu kenapa aku tersenyum, oke? Sekali lagi Dian mencoba menghindar namun percuma saja, kedua tangan Dev terlalu kokoh untuk diruntuhkan. Dev menatap wajah Dian, meminta saat ini juga pernyataannya. Baiklah, tapi lepaskan tanganmu dulu. Dian berkata. Namun, sekali lagi Dev tidak bergerak. Dian menghela napas pasrah. Sungguh pria ini sangat keras kepala jika punya kemauan. Dev, kamu bilang kalau vitalitasmu sangat prima dan butuh penyaluran setiap saat. Namun, ada masa di mana seorang wanita butuh istirahat 1 minggu dalam 1 bulan. Kamu tahu kan apa itu? Nah, jika kamu bilang butuh penyaluran setiap saat, artinya seorang wanita tidak akan cukup. Apa kamu mau punya istri banyak? Atau bermain wanita tanpa menikahinya? Dian mencari jawaban di sorot mata Dev yang awalnya diam memicingkan mata, namun tidak berapa lama bibirnya menyunggingkan senyuman nakal. Hahaha, jadi maksudmu, aku akan bercinta setiap hari dengan perempuan manapun, begitu? Jawab Dev sambil melepas kungkungan tangannya. Bukankah sudah jelas? Aku tidak akan keberatan kalau kamu bermain dengan wanita manapun. Tapi, aku pastikan, aku tidak akan mau kamu sentuh lagi sampai kapanpun. Karena aku tidak mau ketularan penyakit bergonta-ganti pasangan. Dian mendelikkan matanya dan berjalan cepat menuju kamar mandi dan menguncinya. Dev yang mendengar ucapan Dian, sempat takjub dibuatnya. Sesaat dia terpana, namun kemudian ada secercah rasa haru dan senang dalam dirinya, entah apa itu. Sementara itu, Dian di dalam kamar mandi merasakan jantungnya berdegup kencang. Entah kenapa dia bisa berkata sebanyak itu dan sefrontal itu. Tok tok tok. Sayang, kamu sudah selesai. Ada berita buruk. Dev mengetuk-ngetuk pintu kamar mandi meminta Dian untuk keluar. Dian segera buru-buru memakai piyamanya dan membuka pintu kamar mandi. Ada apa? Dian menghampiri Dev yang sedang menggenggam ponselnya dan membaca sesuatu di layar benda berbentuk persegi tersebut. Dev menyerahkan telepon genggamnya kepada sang istri. Dian meraih dan membacanya. Matanya sontak melebar ketika membaca Dian hampir saja menjatuhkan ponsel sang suami. Beruntung Dev bisa menggapainya secepat mungkin. Aku mau ke rumah sakit.
Aku harus menjenguk temanku. Dian bingung tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Kedua tangannya memegang kepala dan dia pun mencari-cari di mana tas selempangnya. Ini sudah malam. Besok kita ke rumah sakit. Temanmu pasti sudah mendapatkan perawatan khusus. Suaminya pasti sudah memberikan pelayanan terbaik untuk istrinya. Dev menarik tangan Dian dan mencoba menenangkannya. Tapi, aku ingin tahu keadaan Kalista bagaimana. Aku teman satu-satunya yang dia miliki. Dian meronta minta dilepaskan. Aku akan menyuruh anak buahku untuk mencari tahu kabarnya di rumah sakit. Dalam waktu 1 jam, kamu akan dapat hasilnya. Sekarang sudah malam dan kamu tidak aku izinkan kemana-mana. Besok baru kita jenguk ke rumah sakit. Oke. Dev memegang kepala Dian untuk menenangkan sang istri yang air matanya mudah jatuh. Janji antarkan aku besok ya. Jawab Dian sambil menatap wajah sang suami. Aku janji. Sekarang kita tunggu sambil rebahan. Dev menggandeng tangan Dian dan menyingkirkan tas yang sudah tersangkut di bahunya. Apa yang dipikirkan perempuan ini, memakai piyama di malam hari ingin keluar rumah. Batin Dev. Dev dan Dian pun menunggu kabar dari anak buah Dev di atas kasur. Dev menyalakan TV sementara Dian duduk terdiam tidak tahu harus berkata apa. Pikirannya mengembara ke pertemuan pertama dengan sahabatnya itu. Kalista yang cantik dan supel, harus menerima nasib dengan kehidupan keras merantau ke Jakarta bermodalkan tekad yang kuat ingin kuliah sambil bekerja. Mereka pun bertemu di tempat perekrutan perusahaan The Anderson Group dengan melamar menjadi office girl. Kalista memanfaatkan ijazah SMA-nya sebagai seorang tukang bersih-bersih. Temannya itu tidak gengsi dan malu untuk bekerja apa saja selama halal. Bahkan, dia pun sering mengambil jatah lembur demi bayaran lebih besar. Episode 199. Bagaimana mengembalikan uang 500 juta? Perawat kesayanganmu tidak keluar kamar dari pagi. Sarapannya pun tidak disentuh olehnya. Grace menikmati makan siang tanpa merasa bersalah karena ada satu penghuni lainnya yang belum makan sama sekali sejak tadi pagi. Louis yang baru pulang membereskan kerusuhan semalam dengan tim prajurit bayangannya, mengernyitkan alis mendapati laporan demikian. Kamu tidak mengajaknya makan. Louis meletakkan jaket ke hanger di belakang pintu. Grace hanya mengangkat bahu tidak peduli. Perempuan yang selalu berpenampilan seksi itu sudah tidak peduli lagi dengan perempuan berjilbab yang dipekerjakan oleh Louis untuk merawat dirinya. Louis menatap tajam perempuan yang sedang menikmati pasta favoritnya. Tok tok tok. Liha, kamu tidak keluar untuk sarapan dan makan siang. Menunggu beberapa detik namun tidak terdengar sahutan dari dalam. Liha, kamu tidak apa-apa. Masih menunggu dan tetap tidak terdengar lagi suara dari dalam. Liha, aku akan masuk kalau kamu tidak membukanya. Sahut Louis. Dan, masih tidak ada sahutan dari dalam kamar. Louis pun beranjak ke kamarnya untuk mengambil master kunci yang ada di laci mejanya. Setelah itu dia berjalan tergesa-gesa menuju kamar Liha. Benar saja, pintunya dikunci. Louis memutar benda yang terbuat dari logam besi itu. Aku masuk sekarang. Ujar Louis memberi peringatan kepada Liha untuk bersiap-siap bila dia belum mengenakan jilbabnya. Meskipun, Louis sudah berkali-kali melihatnya tanpa jilbab. Mata Louis terperanjat ketika mendapati perempuan berjilbab instan warna hijau itu terbaring di tengah-tengah kasur. Louis mendekatinya. Matanya terbelalak lebar melihat keringat membanjiri wajah dan pakaian Liha. Tangannya pun spontan menyentuh dahi Liha. Panas sekali badan kamu. Sejak kapan ini? Liha yang terbangun, menghempaskan tangan Louis di atas dahinya dengan lemas. Aku tidak apa-apa, jawabnya lirih. Deru napasnya yang panas, berhembus ke tangan Louis yang masih ada di dekat wajahnya. Tidak apa-apa bagaimana? Kamu harus ke rumah sakit sekarang juga. Louis hendak mengangkat tubuh Liha namun Liha menolak keras. Jangan, aku mau berbaring saja. Sebentar lagi sembuh, jawabnya. Kamu sudah minum obat.
Louis bertanya dan Liha mengeluarkan sekaplet obat demam yang dia bawa dari Indonesia. Kamu minum tanpa makan. Bagaimana obat bisa bekerja dengan baik? Protes Louis. Pria itu pun keluar kamar diiringi tatapan lemas Liha. Louis keluar kamar tanpa menutup pintu, namun Liha sudah sangat kepayahan, bahkan bangun untuk duduk pun fisiknya lemas sekali. Demamnya dimulai tadi malam sepulang dari tempat terkutuk tersebut. Entah mengapa, tubuhnya menggigil hebat kepanasan. Liha pun memutuskan untuk berendam di bathtub air dingin sampai ketiduran karena lupa. Mungkin itu yang menyebabkan dirinya demam pagi ini. Setelah 5 menit, Louis kembali datang dengan membawa semangkuk pasta yang dia buat sendiri. Pintu ditutup dengan menggunakan kaki kanannya. Kamu bangun dan duduk. Makan dulu baru minum obat, itu yang benar, ujar Louis. Terima kasih. Nanti aku akan makan sendiri. Liha berusaha bangkit untuk duduk. Tapi kepalanya terasa berat dan pusing luar biasa. Mungkin efek dari demam di sekujur tubuhnya. Kenapa kamu bisa demam? Semalam aku lihat kamu masih baik-baik saja, ujar Louis lagi, sambil berusaha membantu Liha untuk duduk dengan satu tangan. Liha mengambil makanan yang ada di atas nampan dan meletakkan di pangkuannya. Semalam aku berendam di bathtub, jawab Liha lirih sambil memaksakan tersenyum. Apa? Satu malam diculik membuat otakmu sedikit korslet, ujar Louis yang dibalas dengan decihan oleh perempuan berjilbab dengan wajah pucat pasi. Aku merasa menggigil kepanasan begitu sampai kamar. Jadi aku memutuskan untuk berendam air dingin, sampai aku tidak sengaja ketiduran, jawab Liha dengan lemah sambil memasukkan 1 sendok ke dalam mulutnya. Cekak, luar biasa. Kamu sendiri perawat harusnya tahu mana yang boleh dan mana yang tidak boleh dilakukan. Sekarang makan dulu lalu minum obat, jawab Louis lagi. Ya terima kasih. Oh ya, surat-suratku sudah jadikan. Pertanyaan Liha membuat Louis menghentikan langkahnya untuk keluar kamar. Belum jadi, nanti aku kabari kalau sudah, jawab Louis sambil berjalan keluar dan menutup pintu kamar. Liha mengerutkan bibirnya melihat sikap Louis yang kadang baik kadang sangat dingin. Perempuan yang sedang sakit itu pun mencoba menghabiskan makanannya untuk segera minum obat agar lekas fit kembali. Sementara itu di dalam kamarnya, Louis menatap kumpulan berkas milik Liha di atas meja yang seharusnya sudah bisa diberikan hari ini karena semua kelengkapannya sudah memenuhi syarat. Namun entah mengapa, Louis seolah tidak rela untuk berpisah dengan Liha secepat ini. Liha meletakkan nampan berisi piring dan gelas yang sudah kosong ke atas meja. Perempuan itu bermaksud untuk meletakkan ke dapur nanti di malam hari. Gadis itu terdiam duduk di tepi kasur, mengingat kembali kejadian mengerikan 24 jam yang lalu. Liha tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi pada dirinya kalau saja Louis tidak menyelamatkannya. Tapi, tunggu dulu, Liha teringat akan uang 500 juta yang digunakan untuk membelinya dari pelelangan. Apakah itu berarti, sekarang dia menjadi milik Louis? Hati Liha berkecamuk luar biasa baru memikirkannya. Uang 500 juta tidaklah sedikit. Apa yang harus dia lakukan untuk mengembalikan uang 500 juta itu? Gaji seumur hidup pun dia tidak akan bisa mengumpulkan uang sebanyak itu. Liha berpikir entah kapan bisa bertemu Louis lagi untuk membayar seluruh hutangnya. Namun, biar bagaimanapun, Liha harus berbicara dengan pria itu sebelum dirinya kembali ke Indonesia. Kau mau kemana? Grace melihat Louis dengan pakaian santainya hendak keluar rumah. Jogging. Kamu mau ikut? Ujar Louis. Kukira kemana? Oh ya, nanti malam aku mau pergi ke klub malam yang biasa aku datangi bersama teman-temanku. Kamu mau ikut? Grace berjalan menghampiri Louis yang sedang bersiap-siap memakai sepatu larinya. No thanks. Oke, aku pergi dulu, ujar Louis sambil menarik handle pintu ke dalam dan berjalan keluar pintu. Cih, dasar pria tidak punya perasaan. Sudah hampir 1 bulan di Italia tapi kita belum pernah bercinta sekalipun. Apa jangan-jangan karena adanya perempuan itu?
Grace melirik sinis ke arah pintu kamar Liha yang masih tertutup rapat sejak semalam. Hai, kita bertemu nanti malam ya, di tempat biasa. Jemput aku di lobi. Oke, thanks. Grace menelpon salah seorang teman yang biasa untuk diajak hangout dan gila-gilaan bersama. Wanita seksi itu pun melangkahkan kakinya menuju kamar yang berada tepat di sebelah Louis. Grace ingin memakai pakaian terbaiknya untuk bersenang-senang dan memikat lawan jenis juga membuat iri sesama wanita. Baginya penampilan adalah yang utama. Sifat seseorang mudah dibelokkan namun penampilan akan selalu menjadi poin penting ketika bertemu dengan banyak orang. Begitu pikir Grace.